Progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, saudara yang berbahagia, di kesempatan yang berbahagia ini mari kita melanjutkan kajian kita tentang fikih Ramadan yang masih berkaitan dengan fikih pra Ramadan. Pada pertemuan kemarin sudah kita sampaikan tentang mengetahui datangnya bulan Ramadan dan metode apa yang bisa digunakan dalam menentukan untuk mengetahui datangnya tanggal 1 bulan Komariah termasuk bulan Ramadan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu tarhib Ramadan. Dalam kaitannya dengan tarhib Ramadan atau persiapan apa yang harus kita persiapkan menyongsong datangnya bulan Ramadan, paling tidak ada 4 hal yang harus kita siapkan sebelum bulan Ramadan ini datang. 4 hal yang harus kita siapkan itu, yang pertama yaitu persiapan fisik jasmaniah kita. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, perlu kita pahami bahwa ibadah utama di bulan Ramadan besok itu adalah ibadah puasa, di mana pada waktu siang hari di saat kita berpuasa kita tidak makan dan tidak minum. Nah, oleh karena itu tentu tidak makan dan tidak minum di siang hari itu akan mempengaruhi kekuatan fisik jasmania kita. Mengapa? Karena di siang hari adalah waktu kita bekerja, waktu kita beraktivitas, yang mana dalam kerja dan aktivitas itu tentu membutuhkan sangat banyak energi, kekuatan jasmania kita. Sementara di sisi lain kita di siang hari tidak makan dan tidak minum, maka apabila jasmania kita, fisik kita tidak kita siapkan, tentu di saat kita berpuasa nanti akan mengalami keterkejutan dan bisa shock, kemudian akhirnya menjadi tidak kuat untuk berpuasa. Nah, disinilah kita perlu untuk mempersiapkan kekuatan jasmania kita, kesehatan tubuh kita, asupan makanan-makanan bergizi harus kita lakukan, dan tentu dengan melatih berpuasa selama bulan Sya'ban. Kekuatan jasmania kita harus betul-betul siap ketika nanti Ramadan sudah datang, sehingga di saat kita berpuasa kita tidak mengalami kelelahan yang berlebihan dan bahkan tidak mengalami kelaparan yang berlebihan, karena secara jasmaniah sudah kita siapkan tubuh kita, badan kita sehat, tidak sakit di saat kita masuk di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu persiapan ruhania kita, mental kita. Ini harus betul-betul juga disiapkan, karena di bulan Ramadan nanti mental kita, emosional kita akan diuji. Termasuk di dalamnya adalah
bagaimana hati kita, keimanan kita, keyakinan kita akan perintah berpuasa ini, sehingga ketika kita menjalankan ibadah puasa itu betul-betul dilandasi dengan imanan wahtisaban, bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Emosi kita harus kita kendalikan. Maka mulai bulan Sya'ban harus sudah kita tata emosi rohani kita, yang biasanya suka marah-marah, emosional, yang mungkin masih menyimpan rasa dendam, sakit hati, kedengkian, kesombongan, harus sudah mulai ditata sedemikian rupa, agar nanti ketika bulan Ramadan sudah hadir, rohani kita, mental kita, emosi kita betul-betul siap, sehingga tidak akan merusak pahala-pahala ibadah Ramadan kita. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, perlu juga kita siapkan maliyah kita, yaitu biaya selama kita beribadah di bulan Ramadan. Dalam kaitannya dengan maliyah ini, kita masih jarang mempersiapkan sedemikian rupa untuk beribadah di bulan Ramadan. Padahal ibadah di bulan Ramadan itu juga sangat membutuhkan anggaran biaya, seperti halnya ibadah-ibadah yang lain. Cuma terkadang kita sering melupakan, sehingga terkadang di saat bulan Ramadan biaya yang kita pergunakan untuk beribadah hanya ala kadarnya. Adanya seberapa itu pun kadang tidak kita rancang. Misalkan anggaran untuk makan sahur kita berapa yang sudah kita siapkan, sehingga dalam 1 bulan itu betul-betul kita rancang gizi kita untuk makan sahur. Jangan sampai makan sahur hanya sekedarnya, seadanya. Kalau memang kita mempunyai biaya, kenapa tidak dirancang sahur itu dengan makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan yang mendatangkan tubuh kita menjadi kuat dan sehat. Masih banyak di antara kita kadang sahur itu dengan makanan yang ya seadanya saja. Akibatnya kemudian asupan gizinya tidak yang terbaik, sehingga puasanya menjadi ya tidak maksimal. Begitu juga dengan anggaran berbuka kita. Harusnya kita anggar berbuka juga dengan makanan-makanan yang penuh dengan gizi, makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang fresh, sehingga di saat kita berbuka puasa benar-benar makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita adalah makanan yang mendatangkan keberkahan dan kekuatan. Bahkan yang perlu juga diperhatikan adalah anggaran untuk infak sedekah. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, selama bulan Ramadan paling tidak kita semua melakukan infak sedekah minimal 2 hari sekali. Minimal 2 kali dalam sehari, yaitu ketika ada sholat taraweh di masjid dan pada waktu sholat subuh berjamaah di masjid. Di saat kita sholat taraweh, kita memasukkan infak ke dalam kotak infak. Begitu juga di saat kita sholat subuh. Belum lagi nanti ada infak sedekah lain, apakah itu sedekah iftar, sedekah sahur, dan berbagai macam sedekah yang lainnya. Kalau tidak kita anggarkan, maka infak sedekah kita nanti itu sifatnya hanya ala kadarnya, tidak kita rancang. 1 bulan kita mau infak berapa, 1 bulan kita mau mengeluarkan anggaran untuk
infak berapa, itu harusnya kita sudah siapkan, sehingga kita betul-betul tahu seberapa persiapan malia kita, harta kita di dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan nanti berlalu begitu saja tanpa kita berinfak, bersedekah secara maksimal di dalamnya. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian persiapan yang ketiga yaitu persiapan ilmiah kita, atau persiapan fikriyah kita, ilmu untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita saksikan masih banyak di antara anggota masyarakat kita yang di dalam berpuasa bulan Ramadan itu ya hanya sekedar berpuasa, beribadah tanpa tahu landasan ilmu, sehingga terkadang di dalam menjalankan ibadah puasa masih banyak yang tidak sesuai dengan tuntunan, tidak sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Rasulullah, karena tidak mau belajar, tidak mau memperdalam ilmu tentang ibadah di bulan Ramadan. Seakan-akan Ramadan yang sudah dilalui bertahun-tahun itu dianggap sudah cukup dengan seperti yang sudah dilakukan, padahal masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan dan harus dipelajari secara terus-menerus. Maka inilah perlunya ada tarhib Ramadan, belajar tentang ilmu Ramadan, apa itu Ramadan, apa itu puasa, bagaimana landasan berpuasa, bagaimana hukum berpuasa, apa saja yang membatalkan puasa, yang merusak nilai-nilai ibadah di bulan Ramadan. Ini perlu dipelajari, sehingga menjelang datangnya bulan Ramadan harusnya kita giatkan untuk mempelajari hal-hal yang terkait tentang ibadah di bulan Ramadan berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan, dan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, itulah persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan untuk memasuki bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan 4 hal tersebut benar-benar sudah kita siapkan, sehingga nanti di saat Ramadan hadir di tengah-tengah kita dan kita masuk di dalam bulan Ramadan, kita sudah dalam keadaan siap secara maksimal, sehingga ibadah Ramadan yang kita lakukan tahun ini mudah-mudahan lebih baik dibandingkan dengan ibadah Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.